membuat peta dakwah di lingkungan. Dia harus menemukan di titik-titik mana umat itu harus mendapatkan penguatan. Dia kadang tidak harus hadir secara sendirian di situ, tapi dia harus mendatangkan orang lain untuk bisa memberikan penguatan yang dibutuhkan di situ. Nah, kalau laporannya itu hanya khotbah di sana, bukan hanya ya, khotbah itu bagus sekali, saya dengan segala hormat pada khotib. Tapi kalau kemudian laporannya hanya isinya adalah khotib, isi mauludan, isi Isra Mi'raj, jadi ya Anda kan bikin cemburu sama khotib swasta dan sama mubalik swasta yang gak dapat bayaran dari pemerintah itu. Maka saya berharap inovasi, gagasan-gagasan yang baik, kolaborasi antar panjenengan, kerja yang profesional ini benar-benar dilakukan. Pok Jalo harus menjadi organisasi yang memberdayakan, benar-benar memberdayakan anggota. Bagaimana melindungi masyarakat yang sekarang ini sangat rentan terhadap isu hoax. Dulu isu hoax itu nggak begitu bahaya karena mau bikin orang kecil, apa bahasa Indonesia kecil? Kecewa itu belum. Kecil itu ditilong ini tiba ngono gitu. Jebulnya ini. Tapi sekarang luar biasa pengaruhnya. Bahkan kadang-kadang memakai isu agama untuk memanfaatkan kondisi literasi masyarakat yang sangat terbatas. Masih ingat penipuan umroh? Masyarakat kita harus kita lindungi dari itu. Belum lagi penipuan CPNS. Masyarakat kita belum lagi penipuan pembantuan pondok pesantren, masjid, gereja mengatakan ini akan dapat bantuan dari Kementerian Agama, tolong ngebel Pak Kepala Kemenang Batam atau bahkan ngebel Pak Kanwil Jawa Tengah. Masyarakat harus kita lindungi dari itu. Belum lagi katanya investasi yang berbasis syariah, tapi ternyata kemudian bodong. Tugas kita untuk melindungi masyarakat, tugas kita untuk mengancani, menemani masyarakat berhadapan dengan derasnya arus informasi itu. Ada lagi kaitan dengan apa namanya itu, pinjaman online, pinjol yang sudah memakan banyak korban, dan mungkin penjaringan juga hampir atau bahkan mudah-mudahan tidak lagi jadi korban. Anda butuh dana cepat, bla 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 begitu ya, pinjaman tiap hari. Jangankan jenengan, Kak Kanwil tawari lah gitu. Coba bayangkan itu, orang lagi judek gitu kan, dipermuti bojone, jalui duit anaknya gitu. Kemudian di HP, kemudian ada tawaran begitu, di telepon sudah Pak datang ke sini. Berapa sih butuhnya? Kalau hanya 200, 300, nggak pakai syarat, kemudian pulang bawa gitu. Terus buah ini langsung pengen bojoku meneng lah gitu. Nah tugas jenengan kan tidak hanya menjelaskan adanya kemungkinan penipuan itu, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan suami istri yang saling menghormati, bagaimana menghadapi kesulitan. Nah kalau nunggu diundang untuk ceramah saja, dan kalau sudah ceramah mengira tugasnya sudah selesai, mungkin istilahnya bukan penyuluh, istilahnya ya istilahnya khotib aja atau mubalik saja. Belum lagi yang kemudian isunya lebih serius dari itu, misalnya isu tentang negara, tentang pemerintahan, tentang ideologi negara. Terorisme dan sebagainya, isu pembubaran MUI, isu moderasi beragama yang ditarik-tarik kemana-mana itu. Maka sekali lagi, Pok Jalo harus berdaya, pertemuan rutin
Kalau mau tahu moderasi beragama, tanya Pak Akso, karena beliau 5 hari ditatar tentang moderasi beragama. Jadi kalau orang bicara moderasi beragama tapi tidak sesuai dengan standar kita, ya itu orang larang itu. Tidak semua orang yang mengkampanyekan moderasi beragama, dia sedang bicara tentang moderasi beragama yang benar. Karena moderasi beragama yang kita maksudkan bukan menghadirkan pandangan baru, tapi justru mengajak kita untuk menjaga agama agar tetap berada dalam wajah asli yang tidak kegeret ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Moderasi beragama itu Islam yang kafah, yang tidak hanya bicara fikih tapi juga akidah, juga akhlak. Yang kenceng-kenceng ke kanan itu kan biasanya bicaranya fikih sama akidah, agak lupa dengan akhlaknya. Yang kenceng-kenceng ke kiri itu biasanya kenceng di akhlak sama akidahnya, fikihnya nggak diperhatikan. Kita ini menjadi satu kesatuan. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bicara tentang teks-teks agama, tapi juga konteks-konteks kekinian dalam keseimbangan. Yang tawazu, yang menjaga keseimbangan itu ya orang kok terus bergerak di tengah terus gitu. Kadang-kadang ya geser-geser ke kanan sedikit, kadang-kadang geser-geser ke kiri sedikit untuk menjaga keseimbangan. Moderasi beragama yang sedang kita kembangkan itu adalah sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya, sebagaimana yang dilakukan oleh NU dengan Islam Nusantaranya. Jangan kemudian ada orang melakukan ini, dia bukan siapa-siapanya Muhammadiyah, menjelaskan tentang Islam berkemajuan tapi keluar dari konteksnya Muhammadiyah, atau orang yang bicara tentang Islam Nusantara tapi dia bukan siapa-siapanya NU dan keluar dari konteks NU, atau orang bicara tentang moderasi beragama tapi dia bukan siapa-siapanya Kementerian Agama. Dan nanti di ujung terdepan para penyuluh ini adalah penggerak moderasi beragama. Kenapa sekarang menjadi penting? Kenapa baru sekarang kita bicara moderasi beragama? Karena informasi dan pengetahuan agama yang belakangan ini baru membanjir dengan sedemikian mudahnya. Pengetahuan dan informasi agama, bukan ilmu agama. Kalau ilmu ada paradigmanya. Kita semua pembelajar, semuanya sarjana ngerti tentang itu. Ya ibarat akan prasmanan, kalau yang ngerti ilmunya ya urut. Bagaimana dia mengambil piring terlebih dahulu, sendok dipegang tangan mana, yang diambil nasi dulu atau kerupuk dulu. Tapi karena prasmanan tidak semua orang tertib kan? Ada yang memotong dari tengah, ada yang cuma ngambil kerupuknya saja, ada yang cuma ngambil mie-nya saja. Dan kemudian semua merasa sudah makan, saya sudah makan prasmanan. Ada karena begitu terbukanya informasi dan pengetahuan agama, orang baru mendapat informasi, pengetahuan agama, dia sudah merasa mendapat ilmu agama. Yang susah kalau kemudian dia menetapkan hukum, berfatwa, bahkan menghukumi orang lain. Kenapa terjadi? Ya karena ada keterbukaan informasi, ada kemajuan teknologi, dan juga ada kebijakan tentang keterbukaan demokrasi kita. Dulu ketika sumber informasi hanya ada satu, TVRI dan RRI, ya orang dapat datanya ya cuma dari itu saja. Dulu ketika pembawa berita itu hanya wartawan, wartawati, ya sumber beritanya itu saja. Tapi hari ini di luar TVRI sekian ratus TV banyak, di luar RRI sekian ribu TV banyak. Yang kemarin kita ajak sekitar 65 stasiun radio RRI dan swasta nasional, kita ajak bicara juga tentang moderasi beragama. Dan mereka sekarang sudah bikin jaringan komunitas. Nanti mungkin Pak Jalur bisa berkomunikasi dengan itu. Coba nanti dicari, saya agak lupa yang Batang itu radio mana kemarin yang terlibat ya, yang kita ajak bicara tentang itu. Isu agama bisa muncul luar biasa dan itu bisa mengacaukan.
orang itu tidak ngilogitoe, dia tidak paham tentang ilmu agama, dia hanya tahu tentang pengetahuan, dia hanya tahu tentang informasi, tapi dia tidak mengerti ilmunya. Saya bisa saja membaca buku tata cara nyuntik. Jadi suntik adalah gitu. Mungkin ada bukunya. Setebal apa mungkin saya bisa baca. Gitu. Mungkin saya bisa hafal. Tapi apa berarti kalau saya sudah baca begitu, terus saya bisa beli suntik dan nyuntiki sembarang orang gitu? Kan nggak kayak begitu. Ada ilmunya. Nah, ini tugas berat penjenengan berhadapan dengan kondisi keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, dan kondisi masyarakat yang dengan segala hormat kepada kondisi masyarakat, kemampuan literasinya masih terbatas. Dan kalau penyuluh agama ingin hadir di situ, maka literasi kita harus kita perkuat, bacaan kita diperbanyak, sumber informasi kita harus lengkap, agar kita tidak salah, kita tidak kurang-kurang ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya saya ingin berpanjang mengatakan banyak hal tentang program prioritas Menteri Agama, tetapi yang setidaknya yang nanti akan bersentuhan dengan penjenengan, selain soal moderasi agama, adalah soal revitalisasi KUA. Kita sudah bicara dengan Dirjen Dukcapil, meyakinkan tentang keberadaan KUA kita, dan justru Dirjen Dukcapil kemudian menantang kita. Sanggupkah Kementerian Agama mencatat semua perkawinan, tidak hanya yang Islam, tapi Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha? Saya kemarin bertemu dengan Pak Direktur Pemberdayaan KUA, dia bilang tantangan itu kita terima Pak Kanwil. Kita terima. Cuma saya bilang pada Pak Dirjen Catatan Sipil, kata beliau, saya minta waktu 1 tahun. Jadi bisa jadi nanti. Jadi kalau ada masalah, nggak usah diratapi. Ada tantangan, ada persoalan, hadapi persoalan itu. Kita jawab dengan profesionalitas. Dan masing-masing lini kita harus menjaga lini tanggung jawab kita dengan baik. Madrasah jaga gawang madrasah dengan baik. Pesantren jaga gawang pesantren dengan baik. Zakat wakaf jaga gawang zakat wakaf dengan baik, agar nggak ada lembaga ambil zakat yang tidak punya izin kemudian beroperasi dan duitnya konon entah lari kemana gitu. Agar dijaga ini dengan baik. Penyuluh menjaga dengan baik. Yang menjaga akuntabilitas kinerja, jaga dengan baik. Tadi disampaikan Pak Akso ya, nggak usah nunggu 2-3, kalau bisa 2-2, kenapa harus nunggu 2-3? Tapi kita diproyeksikan 2-3, itu kan kata Kanwil. Nah Kanwil kalau mau nangani semua, membobokan Pak, kebanyakan nggak selesai. Tapi kalau Batang mau 2022, silakan jalan. Kita masih punya kesempatan sampai dengan tanggal 17 Desember. Tanggal 17 Desember, lakukan submit, Asubag pimpin penilaian mandiri program pembangunan zona integritas. Kita nanti lolos penilaian internal, tahun depan kita masuk tim penilaian nasional. Jadi kita bilang zona integritas, kita bilang WBK, itu bukan pengakuan klaim sepihak, tapi sudah diukur oleh Menpan RB yang memang ditugasi untuk memimpin pelaksanaan reformasi birokrasi. Kita jaga itu dengan baik. Pembangunan zona integritas ini nggak gampang. Kita ini ada 5.000 lebih satker se-Indonesia. Yang lolos ke penilaian nasional hanya 54, hanya 1%. Tapi bersyukur ya, bersyukur apa namanya? Dari 54 itu 15 diantaranya ada di Jawa Tengah. Ini upaya serius kita untuk menjaga. Ayo semua gawang, semua lini dijaga dengan baik. Jangan ada yang teledor, ada masalah nggak usah panik. Jadi waktu itu kan kalau ini tokoh-tokoh kita di MUI ya agak sedikit, sekarang sedikit agak kerepotan begitu. Ya kita dulu kan juga kerepotan. Seruan bubarkan Kementerian Agama ada. Bahkan belum lama juga ada, belum lama ketika Gus Yakut ini jadi Menteri Agama, seruan untuk membubarkan Kementerian Agama. Ya ada. Nggak usah panik. Kita sepanjang kita masih berpancasila, Kementerian Agama pasti ada. Pasti ada. Kecuali kalau kita mau meninggalkan Pancasila, itu artinya belum bisa bubar.
Tetapi bagaimana fungsi dan peran Kementerian Agama sangat tergantung pada kinerja kita. Dan salah satu kinerja yang sedang dipertanyakan adalah selama ini kita sudah melakukan bimbingan perkawinan, selama ini kita sudah melakukan suscatin, kursus calon pengantin, kita mengatakan bin-bin dan sebagainya. Kira-kira hasil kita berhasil apa enggak sih? Kalau kau bilang berhasil, apa datanya? Disodorkan kepada saya tadi pagi, angka perceraian di Jawa Tengah itu sekitar 24%. Itu kan simpulangan. Kan bisa jadi itu 25%. Artinya setiap 4 manten bisa 1 gagal. Maka sore ini jam 4 saya harus berada di TV ku untuk diajak berbincang oleh media tentang pola pembinaan pernikahan yang kita lakukan. Saya tadinya akan berlindung kepada penjaringan, nggak bisa karena saya sedang berada di Batang ketemu dengan penyuluh, maka saya enggak. Tapi itu lari dari tanggung jawab. Jadi saya mohon maaf dan mohon doa restu. Sekarang ini saya harus kembali ke Semarang untuk bertemu dengan TV, untuk bicara tentang bagaimana kita pola-pola kita di dalam membina keluarga. Karena dampaknya broken home luar biasa, dan itu nanti akhirnya penyuluh lagi yang harus berhadapan. Betapa penyuluh sekali. Penyuluh itu wajahnya pemenang. Kalau penyuluhnya itu lembek ya, pemenangnya lembek lah. Kalau penyuluhnya berjaya, apa tadi? Jaya lah penyuluh kita yang belum semuanya hafal itu. Heran saya. Kok bisa? Kita itu nggak hafal sama Mars kita sendiri. Nah kalau teman yang Katolik, yang apa, yang Kristen, yang Buddha nggak hafal ya karena tadi Mars penyuluh agama Islam, ternyata bukan Mars penyuluh gitu. Tapi saya hubungan kalau saya petisan itu. Saya sedang mempertanyakan cintamu pada penyuluh. Jadi program pertama untuk jalur ngapalke Mars. Kalau penyuluhnya berjaya ya kemenangnya berjaya. Penjenengan nanti akan jadi maskotnya Kementerian Agama. Saya berharap hari ini masyarakat kita, Pak Lurah itu selain kenal siapa Babinsa, siapa Babin Kamtipmas, dia tahu siapa penyuluhnya. Mudah-mudahan sudah ya. Kalau belum, ayolah ini dioyak lah. Jadi Pak penyuluh itu siapa? Babin Kamtipmas, Babinsa itu kan satu orang juga nangani beberapa kelurahan juga. Tapi pola komunikasinya efektif sehingga ya meskipun gaweannya itu ya sama kita beti lah, beda tipis lah, 11-12 sama kita. Tapi lebih banyak Babin Kamtipmas dan Babinsa yang dikenal masyarakat. Atau karena semua pakai penyuluh, 9 penyuluh per kecamatan ya. 8 penyuluh non PNS dan 1 orang penyuluh PNS, 9 orang. Nanti dibagi per wilayah, dibagi per bidang, siapa yang bidang Al-Quran, siapa yang bidang zakat, siapa yang bidang narkoba dan sebagainya. Terpuni ini semuanya dengan baik. Karena sekali lagi, etalasannya menjenengan, wajahnya menjenengan. Jadi selain soal moderasi beragama, revitalisasi KUA akan kita buat benar-benar vital. KUA jangan lagi dikonotasikan sebagai kantor urusan asmara, benar-benar pusat layanan keagamaan. Kemudian yang lain adalah tentang kemandirian pesantren. Insya Allah besok pagi saya datang lagi. Kita akan mungkin ketemu di lapangan, kita ketemu di tempat kita beraktivitas, kita akan diskusikan banyak hal di situ. Dan saya berharap ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita kemas di dalam pertemuan 2 hari ini untuk nanti kita ceritakan sejauh mana bahkan se-Indonesia. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan ini jadi amal soleh bagi kita semua. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya acara penutup kami tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Farozi SPD dari PN